Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Suara Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang ciri orang bertakwa, salah satunya hablum minallah di dalam surat Al-Imran 135. Hablum minallahnya itu berupa satu, kalau berbuat dosa dia segera ingat Allah, segera menyesal. Yang kedua, dia segera mohon ampun, fastaghfiru lidzunubihim. Lalu yang ketiga, apalagi ciri-ciri dari yang ketiga kalau di surat Al-Imran tadi itu, yaitu orang-orang walam yusiru ala fa'alu wahum ya'lamun, yaitu orang-orang yang ketika sudah berbuat dosa, dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia telah perbuat lalu. Jadi tidak hanya menyesal, tidak hanya mohon ampun, tapi dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya kasih contoh begini deh. Ada orang bilang sama saya, Ustadz saya mau tobat Ustadz. Oke tobat. Tobat apa mas? Saya tobat tidak mau minum minuman keras lagi. Oh iya, kalau mau tobat sama minuman keras lagi, jadi nanti kalau gombol jangan sama peminum. Nanti Anda itu tetap akan kecipratan teman-teman peminumnya, akan tetap minum, gombolannya seperti itu. Ada yang tanya, Ustadz saya mau tobat Ustadz. Tobat apa? Saya mau tobat tidak mau judi Ustadz. Oh sip gitu kan ya. Tapi tak cek dulu HP-nya. Kenapa Ustadz? Masih diinstal slot enggak? Nah kalau masih ada slot, berarti itu belum tobat gitu loh. Anda masih mengulangi perbuatan yang terdahulu. Ada yang bilang, Ustadz saya mau tobat Ustadz, tidak mau zina lagi begitu. Sebentar saya cek HP-nya dulu gitu ya. Kalau masih ada instalan micet, nah itu berarti Anda belum tobat begitu loh. Jadi sekali lagi yang dikatakan tobat yang ketiga itu disebutkan, yaitu orang-orang yang berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dia telah berbuat di masa lalu. Makanya dulu ada sebuah kisah, dalam kisah sahih ini ada orang yang ketika dia telah membunuh 99 orang, terus dia bertanya, Syekh saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima nggak? Apa kata Syekh tadi? Oh enggak, tobat enggak diterima, kamu sudah membunuh 99 orang. Lalu si orang ini marah, dibunuhlah orang tersebut, akhirnya genaplah 100 orang yang terbunuh ya. Lalu orang ini ngomong lagi ke syekh yang lain, Syekh saya mau tobat, saya sudah bunuh 100 orang. Kira-kira tobat saya diterima nggak? Apa kata syekh tersebut? Oh iya, tobatmu bakal terima. Tapi syaratnya satu. Apa itu syekh? Kamu harus pindah. Jangan tinggal di tempat yang sama yang saat kamu berbuat dosa. Nanti kamu tetap berbuat dosa yang sama. Pindah ke tempat sana. Kalau bahasa kita sekarang hijrah ke sana. Ada seorang ulama, ada seorang syekh, ada seorang kiai ngaji di sana. Insya Allah tobatmu akan diterima. Dan betul dalam kisah ini orang ini pindah. Dalam perjalanan pindah atau hijrah menuju tempat-tempat orang soleh tersebut, dia meninggal. Dan ketika dia meninggal kan antara malaikat azab dan malaikat rahmat itu saling berdebat. Ini masuk surga atau enggak gitu. Kata malaikat azab, oh enggak bisa, dia belum nyampe ke tempat tobatnya. Oh tetap dia masuk neraka. Katanya malaikat rahmat, oh enggak, dia itu niatnya sudah pengen tobat, maka dia harusnya masuk surga. Dan akhirnya kan malaikat Jibril diutus untuk menengahi itu, disuruh untuk ngukur jaraknya antara meninggalnya itu dengan tempat dia pergi atau meninggalnya itu dengan tujuan dia pergi. Jadi kalau paling dekat dari asal berarti masuk neraka gitu ya. Kalau tempat dia meninggal itu diukur lebih dekat tujuan dia mau pergi, berarti masuk surga. Dan ternyata ketika diukur kan benar, meninggalnya dekat dengan tujuan dia mau sampai hijrah atau tobat itu. Dan akhirnya tobatnya diterima, dia dimasukkan surga oleh malaikat rahmat, diangkat malaikat rahmat. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya tobat itu, para ulama ngomong, kisah ini mau ngasih tahu tobat itu tidak hanya ingat sama Allah, tidak hanya menyesal lalu mohon ampun, tapi tobat itu ada satu syarat lagi. Apa itu? Tidak mengulangi kesalahan serupa. Kita namanya manusia, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kita manusia itu tidak mungkin mampu melawan hawa nafsu kita sendiri. Makanya seringkali kalau kita sudah mau berbuat dosa, ingat, oh iya Allah tidak suka kalau saya mengulangi kesalahan yang sama. Kalau tidak suka kalau saya mengulangi kesalahan sama, maka saya berusaha untuk pindah di tempat-tempat yang memungkinkan saya untuk berbuat dosa yang sama. Jadi semoga Ramadan ini ya kita menjadi orang-orang yang tahu betul, oh ini saya seringnya berbuat maksiat ini. Oh ya nanti saya tak pindah deh, tak cari lingkungan yang membuat saya tidak berbuat dosa yang sama. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Khasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.